Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfati S. Manggabarani, dosen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jakarta. Kali ini akan membawakan eh, topik kelima dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dengan judul The Political, Legal, Regulatory Environment. Jadi lingkungan politik dan legal akan mempengaruhi manajemen pemasaran internasional. Next. Jadi lingkungan politik itu berbicara apa saja dari global marketing itu set of governmental institution, political party, seperti pemilu itu akan mempengaruhi perdagangan internasional, particle government action, jadi respect dengan pajak, seizure aset, jadi historical the latter have taken ya. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana pemasaran internasional itu terpengaruh adanya politik di dalam negeri dengan tempat kita melakukan perdagangan. Non-state and sovereign. Jadi nation state ini adalah salah satu contoh bahwa adanya independent political authority, jadi ada kedaulatan dari suatu negara untuk mempertahankan bahwa contoh di Amerika Serikat Supreme merek jadi Court Chief Justice, yaitu dia mempertahankan bahwa bound to respect the independence of every other sovereign state. Jadi dia mempertahankan bahwa negaranya itu memperhatikan bahwa tidak ada lagi suatu teritori selain harus mengikuti dari teritori dari Amerika Serikat ya. Next, political risk. Jadi resiko politik itu seperti yang terjadi di satu negara akan berdampak terhadap operate effectiveness and profitability. Jadi akan berdampak terhadap pencapaian profit dari pemasaran kita. Artinya political risk itu can deter a company from investing abroad. Nah, resiko itu bisa terjadi dan sulit melakukan investasi kalau terjadi high level uncertainty. Jadi ada ketidakpastian efek dari resiko politik, sehingga kita jangan melakukan perdagangan di negara tersebut. Next. Nah, Green and Keegan 2020 halaman 164 itu bagi bahwa kategori political risk itu bisa dilihat seperti tabel berikut. Next. Pajak. Jadi pajak juga itu sangat berpengaruh, mempengaruhi investasi dan penerimaan ya dari semua perdagangan yang social service, seperti contoh ini di Cina. Import duties have dropped since ya the country joined the WTO. Jadi waktu itu Cina itu melakukan bahwa kalau mau melakukan double direct duties, jadi dia 17% value added ya dia kenakan ya. Jadi hasilnya signifikan dengan quantity. Jadi cigarette misalnya ya, photographic film, personal computer, and other product simulated in China. Jadi China memberikan pajak 17% terhadap industri-industri yang disebutkan di bawah seperti sigaret, fotografi, film personal, dan lain-lain. Itu contoh pengaruhnya pajak ya. Seizure of asset, jadi the ultimate trait of government can impose of company is seizing its asset. Ini bisa dilihat sendiri bahwa confiscation itu di mana secara umum ada expropriation ya, jadi di mana pemerintah itu selalu mengontrol aset-aset yang ada di dalam satu perdagangan itu, jangan sampai berpengaruh terhadap aset-aset pemerintah. Itu maksudnya melakukan perdagangan itu jangan menyentuh aset-aset pemerintah. Next, international law.
hukum internasional itu harus juga dipatuhi oleh warga perdagangan internasional seperti World Trade Organization. Itu sangat mengingatkan bahwa international applies only the extent their country. Jadi kita harus melihat bagaimana hukum internasional yang berlaku di negara tersebut. Next, common law versus civil law. Jadi di sini ada perbedaan tentang common law dan civil law. Jadi bisa kita lihat bahwa civil law countries itu di mana legal system of the structural concept and principle the Roman Empire the 6th century. Jadi contoh civil law itu ya ada sistem hukum yang berlaku di situ seperti konsepnya dan prinsipalnya di 16 century itu ya. Jadi kita bisa lihat nanti di 16 century itu apa saja. Nah, kalau di common law country ini bisa dilihat bahwa di situ akan berlaku kewenangan yang judicial decision. Jadi setiap kasus itu biasanya itu dikenal dengan common law country dari negara tersebut. Jadi berlaku secara general, itu common law ya. Jadi kalau civil law itu berlaku tentang structural concept, jadi lebih individual. Next, Islamic law. Jadi ada hukum-hukum Islam biasanya yang dilakukan oleh satu negara, seperti khususnya negara-negara governing Muslim. Jadi seperti Malaysia misalnya, Brunei, ya, Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dan lain-lain. Kita harus memperhatikan Almighty. Jadi hukum Islam itu apa saja yang harus dipatuhi kalau kita akan berdagang dengan negara-negara Muslim. Next, the legal environment. Jadi ini the legal environment, lingkungan legal dari konsist terhadap hukum, terhadap legal custom dan praktisi. Jadi international comprise jadi the rule, principle dan nation state consider. Nah, ini maksudnya bahwa contoh adalah lingkungan legal yang harus kita patuhi seperti tadi, salah satunya Islamic law ya. Itu merupakan adalah suatu sistem yang penting di dalam legal issue ya. Next, the regulatory environment. Jadi regulatory environment ini biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan internasional menggunakan agensi atau broker. Nah, kita harus tahu bahwa peranan broker itu di mana makes love governing member state. Jadi dia harus melihat bahwa hukum yang di dalam regulatory environment itu apa saja yang sudah ditetapkan oleh WTO. Next. Nah, ini bisa dilihat ada kasus dari Coke and Pepsi ya. Jadi di India itu ada sebagian populasi masyarakat itu menentang adanya minuman-minuman yang bersoda ya. Jadi bagaimana menurut Anda, apakah akhirnya India melakukan satu policy rules and regulatory local demand atau seperti apa? Next. Jadi permasalahan itu timbul pertanyaan-pertanyaan. The political environment di India bagaimana ya Anda terhadap adanya kasus Pepsi dan Coca-Cola. Yang kedua, timing of entry to India market. Jadi kapan waktu yang kita bisa pilih untuk memasarkan Pepsi dan Cola itu? Apa benefitnya? Apakah hasilnya itu early atau later market entry? Jadi apakah kita masuk ke pasar India atau tidak, atau kita menunda ya.
the Indian market. Jadi yang ketiga itu kita harus menggambarkan bagaimana populasi dan geografi dari company respon di scale operation in India. Jadi produk polisinya, promotion activity-nya akan berpengaruh dengan adanya kasus itu. Jadi pricing policy dan distribution arrangement dari Pepsi, perusahaan Pepsi dan Coca-Cola. Berikan jawaban ini dan itu merupakan satu latihan buat kalian. Saya kira untuk lecture 5 cukup untuk sekian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.